Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Mas Reza sekarang bicara soal lingkungan sekitar. Dalam perspektif psikologi forensik, tindakan preventif apa yang paling efektif untuk kemudian mencegah terjadinya kekerasan di dalam keluarga? Bubar saja. Absurd ya kedengarannya ya. Karena Mbak Tasya sebatas bicara preventif. Preventif adalah langkah untuk mencegah aksi. Iya. Ya agar tidak terjadi aksi kekerasan antar keluarga, ya bubar saja. Yang satu kos ke sana, yang satu merantau ke sana, dan seterusnya. Tapi tentu bukan itu yang kita inginkan. Maka kita harus mundur. Tidak bicara preventif, tapi preemptif. Kalau preventif ditujukan untuk mencegah perilaku, preemptif menata pikiran. Nah, pikiran saya Mbak Tasya ingin mengajak kita bicara ke situ. Bagaimana menata pikiran? Kalau saya, karena saya bukan orang psikologi klinis, saya bukan orang psikologi keluarga, maka saya selalu acuannya adalah hukum. Hukumnya ada atau tidak? Ternyata ada. Jadi caranya, sebagai bentuk preemptif, jangan-jangan sebelum laki-laki perempuan memutuskan untuk menikah, sebelum suami dan istri memutuskan untuk punya anak, dan seterusnya ini, kepada mereka perlu diberikan edukasi bahwa Indonesia sudah punya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini preemptifnya jauh sekali ke belakang. Justru mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dalam sebuah lingkungan yang kita anggap damai, penuh cinta kasih, kehangatan, dan seterusnya. Penghulu di KUA bagi keluarga muslim atau pembimbing pernikahan bagi keluarga non-muslim, semestinya juga mereka punya wawasan tentang hal ini. Jadi jangan menyampaikan ujangan-ujangan klise, ayat-ayat suci yang kita hormati, yang kita agungkan itu, tetapi kita juga butuh mengingatkan calon pasutri ini, mereka adalah warga negara. Oke, karena tapi kadang-kadang kan gini ya Mas Reza, itu kan mungkin preemptif bisa saja ada seminarnya, bisa saja ada kelas-kelasnya. Tetapi ketika sekian lama, sekian tahun menjalani rumah tangga, kemudian muncullah masalah-masalah yang seperti tadi Mas Reza katakan, mungkin ada masalah ekonomi, mungkin ada masalah hubungan, ada tergoda pihak ketiga, itu semua bisa berubah kan ya? Ya, memang sulit kita sangkal ya. Sampai hari ini kita menganggap yang namanya perceraian, kekerasan rumah tangga itu sebagai isu yang terlalu sensitif untuk diperbincangkan. Tapi sebagian orang di Indonesia sudah melek matanya. Misalnya ada prenup agreement. Ya. Perjanjian pranikah tentang bagi-bagi harta kalau terjadi perselisihan atau bahkan perceraian. Coba tanya ke kakek neneknya Mbak Tasya. Ini tabu tidak? Tabu, seburuk-buruknya kesepakatan ya macam itu. Tapi akhirnya orang realistis. Perceraian adalah sesuatu yang bisa saja terjadi. Untuk mencegah agar tidak terjadi perceraian yang berdarah-darah, kita harus mengambil sebuah langkah mitigasi. Pencegahan agar situasi tidak semakin buruk lagi. Mitigasinya apa? Prenup agreement. Jadi, sudah kurang nih satu sumber konflik tentang bagi-bagi harta. Harta gono gini. Sudah kurang satu konflik. Menenangkan hati juga kan? Karena ketika terjadi perselisihan tinggal keluarkan dokumen dari laci. Ini kesepakatan kita dulu. Ya. Ada manfaatnya juga kan. Begitu juga kekerasan dalam rumah tangga. Bicara pak suami istri. Lagi-lagi alergi bicara semacam itu. Tapi realitas ini, angka perceraian di pengadilan agama makin lama makin tinggi. Salah satu penyebab utamanya apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Jadi wajar dong sebelum menikah pun kepada calon pasutri ini diberikan keinsafan. Ini loh bicara tentang undang-undang PKDRT. Bukan mengkondisikan mereka sejak dini untuk berpikir tentang kekerasan, bukan. Tapi mitigasi. Contoh, kalau laki-laki berulang kali dicaci maki, ditempeleng oleh istrinya, apa yang bisa dilakukan? Mungkin orang hanya menganggap, ya telanlah, itu resiko sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki. Oh tidak. Undang-undang KDRT memberikan penawarnya. Misalnya, sang suami ini bisa minta dibangun jarak aman dengan istrinya. Tidak harus menunggu perceraian, tidak. Demi keselamatan, akhirnya pengadilan bisa mengeluarkan penetapan jarak aman. Sang istri tidak boleh mendekati suami dalam radius sekian meter, itu misalnya. Jadi yang ingin saya katakan, sekali lagi karena seorang psikologi forensik ya, saya akan mengajak keluarga untuk melek bahwa mereka warga negara, dan di negara ini ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang semestinya mereka pahami dan bisa mereka pedomani ketika mereka berada dalam situasi yang
tidak menguntungkan. Oke, baik. Kalau pertanyaan itu diajukan ke Kak Seto, ke Bunda Lisda, ke Ibu Heli Risman, mungkin jawabannya akan jawaban yang penuh dengan nilai-nilai filosofis ya. Kutipan ayat suci sangat bagus, ajaran nenek moyang, nilai kearifan lokal sangat bagus. Kalau saya, maaf, karena saya orang psikologi forensik, saya akan ajak mereka, ayo Melek, kita bicara undang-undang, kita bicara hukum, kita bicara pidana, kita bicara perdata. Oke, jadi ini artinya baik suami, istri maupun anak-anak seharusnya memang sangat mengerti hak-hak mereka dalam keluarga begitu. Termasuk dalam situasi berat, sesungguhnya ada sejumlah obat yang sudah coba disodorkan oleh negara dengan merumuskan peraturan perundang-undangan. Undang-undang perlindungan anak, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sekian tahun silam sempat aja ada di Komisi 8 undang-undang ketahanan keluarga, semacam itu. Itu menurut saya upaya negara untuk memastikan tidak ada ruang vakum di negara kita, termasuk keluarga sekalipun.